Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu, karena ini semua adalah kami rekan-rekan dari para kepala sekolah, dari profesi yang ingin berhasrat, artinya membuka PKBM ke depan, dan makanya saya undang ayo ke Al-Hijrah. Oleh karena itu, bagaimana Al-Hijrah itu, kemudian perjalanannya bagaimana, bisa sampai seperti ini itu bagaimana, sehingga mudah-mudahan apa nanti pengalaman dari Kang Wani itu yang cukup berpengalaman, apalagi Kang Wani itu bukan hanya bergerak di bidang pendidikan saja, ini di bidang seni juga, sampai main di sinetron, kurang kena duit sih kan nanti kurang kena duit, jadi naon itu di PKBM mulai terima sinetron segala macam, sampai dia berperan jadi Hansi mungkin kebayang penting duitannya langsung ya. Itu yang perlu sampaikan. Terima kasih atas sambutannya, mudah-mudahan jadi kebaikan. Waktu dan pemaparan kami silakan Bang. Jadi dia pembawa acaranya yang balik itu tapi tidak naon tadi teh usaha sampingan. MC ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira wah mah bingung artinya Pak, tapi Bapak pokok suara sudah. Oke banyak. Pertama-tama mah saya ucapin terima kasih atas ini dalam bentuk sangat terapresiasi kami tentunya hari ini dengan Bapak menjadi kabit kami, akhirnya forma non forma itu bisa bersatu, itu yang pertama. Terus kemudian juga bahwa ketika hari ini kita bisa bersama-sama ini mungkin representatif dari marwah pendidikan, bahwa kita forma itu tentunya harus selalu berdampingan. Dan kalau urusan masalah persekolahan akademik tentunya bapak-bapak ibu-ibu lah, termasuk bapak, tentunya yang harus digurui oleh kami, karena sejatinya kalau kami itu ya kumahnya Pak bingung ya kalau urusan pendidikan non formal, kayaknya ibu lebih jago lah. Urusan formal oke, jago komo non formal, karena non formal itu juga tidak ada batasan kaitan dengan masalah waktu, tempat, ataupun memang sasaran. Tentunya kalau mengingat bahwa hari ini PKBM Al-Hijrah bisa seperti ini, udah banyak Pak PKBM yang lain teh ngan bapak udah bagian kapi urok PKBM yuk Al-Hijrah yuk gitu. Ini mah pilih karinya sih lebih kepada kita sama-sama suka nyanyi sebenarnya ya Pak. Jadi mah ya sisi lah ngarah gancang lah. Dan halus tuh banyak Cianjur ya. Halus tuh banyak Cianjur. Tapi artinya Bu, saya sempat dengan Pak Kepala Sekolah SMP 2 dulu, dengan SMP 1 dulu, saya hanya ingin bercita-cita bahwa ternyata rata-rata sekolah itu juga tidak sebatas hanya dosa masa lalu, tetapi kita juga hari ini jangan membuat dosa baru. Kalau angka harapan sekolah itu ternyata ada di tingkatan SMP dan SMA, makanya saya bunga Pak approach yang para kepala SMP itu, pesan saya bisa disampaikan hari ini. Saya ingin merekrut dan menyelamatkan anak yang memang kebetulan dari SMP ke SMA atau ke SMK tidak melanjutkan, dengan tentunya kami hanya mau menerima data dan kami akan memapping ke lapangan, tidak ambil data begitu saja. Kenapa? Karena juga kami tidak mau bit-bit, karena juga hari ini PKB itu juga bukan sekolah-sekolahan, tapi kita sudah menjadi satuan pendidikan non formal yang secara sistematis itu tentunya persis sama dengan ibu-ibu bapak-bapak, hanya hak kami saja yang belum. Jadi kalau perhitungan kepala ya kita belum Pak. Bayangkan murid Al-Hijrah pernah 2019 pernah 2000. Kalau kami formal, kami bawa 2 karung goni ke Bank. 2000 Bu. Namun perhitungannya kali kepala 1, kepala anggaran. Tapi karena ada aturan kementerian bahwasanya yang dibiayai oleh negara itu hanya usia 7 sampai 20 tahun. Jadi kalau kami sekarang ada 1.300 peserta didik kami di 11 desa yang ada di Bijung-Bijung, itu hanya 30% yang terbiayai oleh pemerintah negara, selebihnya oleh Pak Kabit. Selebihnya Pak? Ada 50 sih. Ini tanggung jawab APBD juga karena amanat undang-undang 20% harusnya. Tapi saya percaya dengan Pak Kabit sekarang menjadi Kabit PLS, kayaknya tujuan RLS-nya bakal cepat Pak.
bakal kehiji ya. Amin amin. Seperti itu. Nah, hanya tinggal kembali. Mungkin saya pertama yang dipicu oleh teman-teman PKB yang lain, Pak. Ketika dulu kita belum ada BOP, kita masih ada swadaya, tapi sudah ada BOP. Karena yang berat itu adalah belanja pegawai. Ketika kita sudah ada BOP, ya udah belanja pegawainya tercover. Akhirnya kita bikin brand bahwa kita itu gratis. Amak ke dan malayar kayaknya PKB yang teh. Saya tak tokinya mana artinya. Ini rusak pasaran, Bu. Tapi artinya ya kita sebagai lembaga ya keberadaan PKB itu betul-betul dirasakan. Anu mayar bagi susah, Pak. Komun mayar gitu. Nah, strategi kenapa kita banyak peserta didik? Karena mengingat bahwa putus sekolah itu biasanya adalah tempat tinggal ke sekolah. Nah, makanya kita delivery, artinya membuka kelompok belajar di setiap desa. Makanya bukan berarti harus membuka banyak PKBM, tetapi banyak yang membuka kelompok belajar, menghidupkan PKBM yang sudah ada dan terakreditasi. Itu mungkin secara umum, Pak. Terus sekarang karena ada kepegawaian, Pak, mohon maaf, ini banyak pegawai ASN yang kebetulan diperbantukan oleh kami untuk mengajar di tempat-tempat kelompok belajar, dan itu tidak mengganggu dia pekerjaan pokoknya. Kenapa? Karena di kelompok belajar itu pelaksanaannya setelah zuhur, dan itu seminggu 2 kali. Mencari persaingan tambahan teh haram ya banyak awannya. Nah, ini sudah ada lisensi di ayat ketiga K, karena hampir ada 13 orang yang kebetulan menjadi tutor ketiga K, ada ASN 4 orang, dan akhirnya mereka bergabung di 2017 dengan kami. Di 2019 SDM kami diambil negara. Nah, bunga tapi sedih oke. Guys dibikin ke negara. Tapi tidak apa-apa. Kami membuat etalase. Artinya gini, Pak, Bu, saya di sini PKBM itu membuat satu etalase yang ketika orang suka ambil. Ketika SDM ini dibutuhkan ambil. Kenapa? Karena ya PKBM ada luas, Pak, fleksibelnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, saya ingin menanyakan kira-kira untuk kami yang para pemula ini apa yang perlu disiasati? Itu yang pertama, Pak, untuk menjadi sukses seperti ini untuk pemula, gitu ya, Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya tanyakan itu dukanya, kesulitannya dalam membangun sebuah PKBM yang sekeren ini, itu kira-kira dukanya di mana? Itu yang ingin. Jadi bagaimana trik-trik atau bagaimana cara membuat PKBM yang sebesar ini, sekeren ini. Kemudian yang kedua kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian bagaimana Bapak solusinya, menyelesaikannya. Terima kasih. Yang pertama tentunya bagaimana cara memulainya. Ibu sudah punya modal ketika Ibu hari ini menjadi kepala sekolah di Satuan Pendidikan SMP. Sudah barang tentu Ibu bisa melihat lulusan ke belakang. Ibu bisa tahu persentase dari jumlah yang melanjutkan atau tidak melanjutkan. Saya pikir jikalau potensi untuk itu Bu. Yang pertama itu. Jadi kita sasar dulu, jangan hanya ngambil data terus kemudian masuk dapodik. Saya yakin pasti kalau ijazah itu ada di arsip, itu ada di SMP ya. Nah, ada di, tapi kayaknya kita juga harus memastikan ke yang bersangkutan mau nggak ikut sini, mau nggak ikut sini. Itu sudah pasti itu. Kemudian dukanya, saya juga tadi tidak bicara, saya pernah gadaikan BPKB, Bu ya. Bisa terjadi. Pernah gadaikan BPKB dan sebagainya. Kenapa? Karena tentunya ya kalau dalam hal budgeting juga kita ada waktunya 6 bulan. Tentunya dari semester 1 ngap lah gitunya, dan ya subsidi silang Bu, misalnya subsidi silang dari sumber-sumber yang lain lah Bu. Makanya barang-barang yang kami miliki itu dulu pernah ada ikut lomba apa untuk spot ya. Pernah kita ikut lomba film pendek waktu itu di STP, judulnya Sair Anak Negeri. Itu menceritakan tentang bagaimana kita setiap hari tutor untuk merekrut peserta didik masyarakat, dan alhamdulillah kita waktu itu diberikan penghargaan sebagai film terfavorit di Iboma waktu itu di STP. Nah, ini seluruh Indonesia, nasional. Dan brand-brand itu sebenarnya yang membuat bahwa orang bisa melirik, nah sih sebenarnya pasar PKBM gratis. Nah, artinya hari ini juga kita sudah bisa mengimbangi dengan digital.
dagangan kita harus digital, ya. Ada medsos, terus platform seperti itulah, Instagram, Facebook, kemudian juga YouTube. Jualan kita di sana untuk market digitalnya kepada masyarakat itu. Terus testimoni juga. Kebetulan juga lulusan kami sekarang ada yang kuliah di Rusia, Bu. Keprok tangan, Bu, Bang. Persoalannya kita memastikan, mengajak masyarakat, meyakinkan untuk mau secara konsisten. Nah, itu yang susah, Bu. Mau secara konsisten, dia mau belajar. Karena kalau nilai, saya yakin bahwa ibu-ibu mau olah nilai mah begitu datang peserta didik ibu-ibu ke PKBM, dia sudah punya nilai 60. Dia sudah menanggalkan suaminya, dia sudah menanggalkan pekerjaannya, saya sudah kasih dia 60. Artinya pemasarannya peserta didik itu mau datang dulu ke sistem yang kita aturkan. Jadi tekudu urang ke sistem kahayang manehna, kan kita juga sekolah secara aturan gitu. Jadi silakan, kalau di Nongkroma itu ada istilah bergening dengan peserta didik. Sekolahnya mau kapan? Seminggu berapa kali? Jam berapa dari jam berapa? Karena juga kita harus mengikuti kebiasaan dari peserta didik, terutama yang usia sudah 2. Kalau yang usia wajar mah, saya di sini setiap hari masuk seperti formal. Kalau yang usia wajar, jadi Senin sampai Sabtu itu kita masuk. Kita bisa bertemu dan bisa bersilaturahmi, bisa menggali ilmu pengetahuan tentang bagaimana PKBM ini, dan ke depan bisa bekerja sama antar PKBM di Kabupaten Cianjur ini, biar kita berprinsip bahwa PKBM maju bersama. Jadi entong ieu hungkul nu maju teh, tapi mari kita buat jargon PKBM Cianjur maju bersama. Jadi urang silih pajukeun antar PKBM di seluruh wilayah di Kabupaten Cianjur. Ayo kalang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.